Kita akan membuat perusahaan yang baru, namanya adalah PT Namasa. Maka di sini ada pilihannya open, create, explore, what's new, dan exit. Yang mana yang akan kita pilih? Create. Create. Ya. Oke. Nah, jadi ketika kita akan create, ada pilihannya welcome to my new company file assistant. Oke. Di sini to create a company file, all you have to do is simply tell us about your company. Nah, jadi kita akan memberitahu beberapa hal tentang perusahaan kita. Answer a few questions regarding your accounting year and choose your account list. Maka nanti kita akan ditanya beberapa hal terkait dengan your accounting year. Berarti tahun berapa kira-kira laporan keuangan ini yang akan kita butuhkan. Kemudian choose your account list. Nah, account list yang akan kita perlukan. Kalau seperti ini, maka diklik apa? Next, Bu. Next. Oke. Nah, kita langsung saja ke enter information about your company. Nama perusahaannya. Namanya adalah perusahaan yang akan kita perusahaan PT Namasa. Oke. Kalau ada registrasi number-nya di sana tidak dikelihatan. Kemudian alamatnya di mana? Jalan Urban Bakti nomor 2 Medan. Indonesia. Medan. Surbakti. Nomor 2 Medan. Oke, berikutnya ada phone number-nya. Ada, Bu. Ada 061 8369 69 521. Oke. Ada fax number-nya? Ada 061 8369 Oke. Nah, yang seperti ini ya. Nah, kalau ini ada nomornya, silakan diisikan. Kalau enggak, berarti kita klik tombol Next, Bu. Company number must not be blank. Company number. Kita buatkan saja. Ini harus diisi karena bertanda bintang. Ini kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam accounting information. Di sini adalah current financial year. Current financial year itu adalah a financial year is the 12-month time frame used to define your accounting year. It does not have to match the calendar year. What is your financial year? Kira-kira kita mau buat laporan keuangan untuk tahun berapa? 2017, Bu. 2017, Bu. 2017 ya. Oke, mengikuti data yang kita punya ini adalah 2017. Kemudian, when does your current financial year? Nah, last month of financial year. Ini ingat, last month. Akhir bulan, akhir periode akuntansinya. Ini adalah di Desember. Kemudian conversion month is the conversion month is month in which you choose begin entering transaction. Kapan kita mulai untuk transaksinya? Januari ya. Oke. Number of accounting periods-nya berapa bulan? 12. Maka ini 12. Oke, 12 ya. Maka setelah ini kita akan klik next. Oke. Maka dia akan menyebutkan please confirm your accounting information. Nah, jadi ini adalah data yang kita isikan sebelumnya tadi di accounting information tadi kita konfirmasi karena data ini
transaksi yang akan kita gunakan itu adalah sesuai dengan periode yang kita tetapkan. Your financial year is January 1st, 2017 to December 31st, 2017. Sudah benar? Sudah, Bu. Financial year kita adalah dari Januari tanggal 1 sampai ke Desember tanggal 31 tahun 2017 ya. You have selected 12 accounting periods per financial year. Benar ya, 12 bulan dalam satu periode. Your conversion month is January. Conversion month tadi itu adalah untuk kita mengawali transaksi ya. Makanya dia buatkan di situ, you will not be able to enter any transactions before this date. Artinya, transaksi itu dimulai dari 1 Januari 2017. Berarti mulai dari 2016, 2015 itu tidak mungkin akan kita entry. Maka hati-hati dengan ketika entry accounting information-nya ini harus hati-hati. Okay, if any of this information is incorrect, click the back button to change it. Ada yang salah? Ada yang incorrect di sini? Nggak ada ya, maka akan kita pilih, karena ini sudah benar, maka kita akan klik tombol next. Oke, di sini ketika kita meng-create perusahaan, sebenarnya kita akan diberikan 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of list provided by Mayop Accounting. Berarti apa yang sudah disediakan oleh Mayop. Kemudian yang kedua, I would like to import a list of accounts provided my accountant after I'm done creating my company file. Itu berarti kita akan mengimport file atau list yang sudah ada. Yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Kalau kita pilih yang mana? Ya, Bu. Kita pilih yang 3. 1, 2, atau 3? 3, Bu. Kita pilih yang 3 ya. Kita akan membangun sendiri account list-nya begitu kita selesai meng-create perusahaan. Bisa ya? Maka kita pilih yang ketiga. Nah, kalau yang pertama tadi itu yang disediakan Mayop. Yang kedua ini adalah kita import ada data yang bisa dari Excel misalnya. Yang ketiga ini adalah kita akan bikin sendiri setelah kita selesai create a new company ini. Oke, maka kita akan memilih karena kita tidak menggunakan yang digunakan oleh Mayop dan juga kita tidak memiliki file tertentu yang sudah tersedia, maka kita akan bangun sendiri. Oke, maka ini kita pilih yang ketiga dan klik tombol next. Oke, hati-hati di sini. Ini yang sering saya ingatkan. Nah, your new company file will automatically be named the same as your company name. This file will be saved in the same location as your accounting program. Berarti kalau kita tidak mengubahnya, change, maka otomatis dia itu akan memberikan nama sesuai dengan nama perusahaan. Tadi nama perusahaan yang kita buat adalah PT Namasa. Maka otomatis namanya adalah PT Namasa. Dan dia akan in the same location as your accounting program. Maka dia akan diletakkan di folder Mayop. Nah, punya saya itu di folder C, di bagian accounting versi 23. Maka kalau kita tidak change, maka akan otomatis berada di folder Mayop. Nah, saya ingatkan untuk melihat originalitas semua tugas kalian, sebaiknya ketika mengerjakan file atau tugas seperti ini, kamu buatkan namamu di dalam. Maka klik change if you would like to edit the name. Kita mau edit namanya ini supaya tidak nama saja. Dan lokasi di mana kita menyimpan filenya. Maka ini akan kita klik change. Di sini ya kuncinya itu supaya kalian bisa membedakan nama perusahaanmu dengan perusahaan yang lain. Oke, nama filemu dengan nama orang lain.
Oke, saya ulang sekali lagi karena ini penting. Di sini adalah untuk memberikan, kalau saya sarankan selalu kalau ada tugas-tugas seperti itu, buatkan namamu juga di dalam. Jadi jangan PT Namasa saja. Buatkan misalnya PT Namasa Tumbor misalnya. Maka ini akan diklik change. Nah, PT Namasa di sini akan muncul file name-nya, kita bisa gantikan. Misalnya saya buat di sini PT Namasa, saya buat punya saya. Oke. Dan ini lokasinya, ini masih di accounting 23, artinya masih di folder tersebut. Kalau saya mau ganti ke folder lain, itu lokasinya, lokasi filenya bisa. Maka biasanya saya gunakan di sini. Oke, semua tugasnya ada di sini, maka saya save di sini. Maka, lihat, perhatikan, ini sudah berganti. Berarti filenya, nama filenya sudah berubah, nama filenya sekarang ada nama saya di dalam. Kemudian, berikutnya lokasi filenya itu juga sudah berada di folder yang saya pilih. Nah, saya pilihnya di sini. Oke, nah klik next button to create your company. Kalau kita sudah yakin, oh nama filenya sudah benar dan lokasi penyimpanan filenya kita itu sudah sesuai yang kita minta, maka ini bisa kita klik apa? Next. Next, Bu. Maka dia akan creating your new Mayap accounting. Nah, jadi di sini congratulations, thank you for becoming an Mayap customer. Jadi artinya sebenarnya sudah oke, sudah terbentuk file kita. Di sini ada pilihannya. Your company file has been created, artinya sudah selesai. Ada dua pilihan, setup assistant atau command center. Kalau setup assistant, if you would like to continue further customizing your accounting company. Customizing ini artinya seperti tampilan-tampilan ya, tampilan yang kita suka. Gitu. Jadi sama seperti yang saya jelaskan dulu ketika kita mungkin beli handphone yang baru, customizing itu artinya apa? Mungkin wallpapernya mau kita ganti dengan foto kita, yang dulunya itu mungkin masih foto pemandangan, ya kan? Nah, jadi customizing berarti kepada kita personalnya sukanya yang seperti apa. Itu seperti mengedit supaya tampilannya lebih ke arah yang kita sukai. Kalau command center, itu artinya customizing-nya nanti akan kita kerjakan, lain kali akan kita kerjakan. Kita mau langsung begin entering transaction dulu. Artinya kita mau lanjut untuk kerjakan hal-hal yang transaksinya terlebih dahulu. Maka di antara kedua ini yang mana yang kita pilih? Yang kedua. Yang kedua. Command center. Saya ada. Oke, maka dengan demikian sudah terbentuk nama perusahaan, namanya PT Namasa. Nama filenya ini akan terdeteksi di sebelah kanan bawah. Di sebelah kanan bawah kelihatan Namasa Afni. Jadi dari sini saya akan mengenali setiap tugas-tugas yang kalian buatkan. Bisa? Ya. Nah, jadi dari sini, dari data ini akan saya kenali, oh ini sebenarnya tugas siapa, gitu. Jadi usahakan untuk selalu membuatkan namanya pada nama file yang kita sebutkan. Oke, ini sudah ready perusahaannya. Di dalamnya ada account, banking, sales, purchase, inventory sudah ready untuk semua digunakan. Oke, demikian untuk caranya untuk membuat perusahaan yang baru atau create new company file.